Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa habibina wa uswatina Muhammadil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man sara ala darbihim bi ikhlasin ila yaumil liqa. Amma ba'du, yang saya muliakan seluruh pengurus Masjid Sabilur Rasyad. Selain yang saya hormati bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingin bertanya apa kabar semuanya, Pak? Alhamdulillah. Syukur kita kembali berjumpa setelah berapa minggu, Ada 2 minggu, Masya Allah. 2 minggu. Kemarin itu karena dekat dengan Maulid, lagi pula ada kesibukan, makanya kita cuti. Setelah itu ada acara ke Batam pula, dan agak lama pula saya di sana. Sebenarnya acaranya sudah selesai tapi masih ada urusan, baru dapat terkejar. Makanya ini insya Allah kita lanjutkan kembali kajian kita. Saya dah lupa, Pak, kajian kita sudah bab apa nih? Sudah membahas tentang mandi wajib sudah, Alhamdulillah. Tayammum kita. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, ini penting tentang tayammum. Tentang tayammum coba kita kaji. Sebenarnya tayammum ini insyaallah praktiknya sangat simpel sekali. Praktiknya sangat simpel sekali. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita tuliskan, coba kita tuliskan supaya lebih mudah dipahami insyaallah. Babut tayammum, kita bahasa kitanya tayammum. Sebenarnya tayammum ini rukunnya, Pak, darbun lil wajh. Ini nanti kita jelaskan, Pak, ya. Wa darbun lil yadain. Ini lebih simpelnya, coba diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Tayammum adalah satu syariat Islam yang Allah sengaja buat untuk memudahkan bagi umat manusia. Hidup ini kalau tidak susah, apa, Pak? Senang. Kalau tidak senang, susah. Kalau tidak tangis, tawa. Kalau tidak sakit, sehat. Kalau tidak sehat, sakit. Jadi makanya Islam itu, hukum fikih Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis, sebagaimana ada bimbingan beribadah saat sehat, beribadah secara sehat, itu namanya nanti azaim, Pak, ya. Azaim ini ibadah yang permanen dan tegas. Contohnya solat ketika tidak musafir, zuhur itu berapa rakaat, Pak? 4 rakaat. Asar berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau zuhur dikerjakan di waktu zuhur, asar dikerjakan di waktu asar, itu namanya azaim. Hukum dasar Islam bagi keadaan yang tidak emergensi atau tidak sulit. Ada pula namanya nanti hukum itu rukhas atau rukhsah, keringanan. Aturannya 4 menjadi 2. Musafir misalkan saudara atau bapak ibu ke Jakarta naik pesawat, lalu sampai misalkan di Jakarta, tujuannya sebenarnya Tangerang, tujuannya misalkan katakanlah Bogor.
Di perjalanan Bapak melihat masjid, masuk waktu zuhur, nak mengqasar salat zuhur 2 rakaat sekaligus menjamakkannya dengan asar 2 rakaat. Tadi aturannya 4 menjadi 2. Aturannya tak boleh digabungkan, akhirnya digabungkan. Itu namanya keringanan hukum agama. Kenapa itu Pak Ustadz ada keringanan hukum agama? Karena ada kesulitan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak membuat sesuatu yang sulit dalam agama. Jadi kalau ada kesulitan, ada kelapangan. Itu kaidah fikih yang sering kita dengar itu. Al-amru idza daqat tasa'. Jika urusan itu sulit, maka Allah akan melapangkan. Orang musafir itu, Pak, tidak seperti orang dalam rumah, tidak seperti orang dalam kampungnya. Dahulu musafir itu sangat sulit sekali. Jarak antara Mekah Madinah itu 8 jam, Pak ya. Ada yang berpendapat, kalau saya tidak salah 8 jam. Ada kadang kalau berjalan kaki itu dia sehari semalam begitu. Ya kok sekarang itu sudah, kalau dulu sehari semalam, Pak ya, sehari semalam. Kalau sekarang ini sudah sangat mudah sekali, 4 jam, 6 jam sudah bisa melewati Mekah Madinah. Tapi tetap hukum musafir itu sehebat apapun zaman ini, secanggih apapun zaman ini. Misalkan ada nanti misalkan teknologi menciptakan salah satu alat yang lebih cepat dari suara, maka tetap hukum solat musafir itu tetap ditetapkan ataupun diberlakukan. Contohnya naik pesawat ke Jakarta, saya Pak Ustadz tak sulitnya saya rasa ke Jakarta. 1,5 jam atau tak sempat 1,5 jam saya sudah sampai di Jakarta. Solat zuhur pun masih ada. Kenapa saya harus mengqasar? Dulu mungkin iyalah kalau musafir itu karena sulit. Sekarang mudah sekali bilangnya. Dalam pesawat itu ada AC pula, nyaman pula saya rasa di situ. Tak sulit seperti zaman dahulu. Jawabannya, Pak, yang ditetapkan agama itu jaraknya. Berapa kilometer dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i sebenarnya 82. Ada yang berpendapat 86 kilometer itu sudah boleh mengqasar jamaah. Jadi kalau misalkan kita menaiki pesawat sebentar saja itu sudah sangat jauh, Pak. Dari sini ke Jakarta berapa ratus kilometer atau bahkan sangat jauh sekali ya, Pak. Jadi oleh sebab itu jaraknya itu sudah ditetapkan, itu yang jadi patokan. Kalau misalkan ada alat canggih pun nanti, transportasi canggih, tetap boleh mengqasar jamaah. Karena sebenarnya setiap kita berjalanan itu senyaman apapun pasti ada kesulitan. Nah, itu apa namanya, Pak, ini? Rukhsah. Begitu pula dalam tayammum. Pada dasarnya manusia itu, kita muslim ini kalau sholat syaratnya harus suci. Jika batal wudu, maka otomatis mengerjakan wudu. Dalam konteks seseorang misalkan dia sakit, ada dokter, Pak, Anda ini sakit, Anda ini kalau bisa jangan menyentuh air dulu. Kalau menyentuh air nanti lambat sembuh. Nah, kita tengok dokternya, muslim dokternya, dan bijaksana, dia bukan main-main. Nah, maka boleh jadi dasar hukum kita akan mendapatkan keringanan dari berwudu menjadi tayammum. Sama ada karena sakit, karena tidak ada air, karena tertahan misalnya di satu tempat, di penjara misalnya seorang, Pak, tak dikasih air dalam penjara, tidak dikasih tanah, macam mana dia nanti? Maka akan kembali ke tayammum. Makanya dalam mazhab Maliki, Pak, mazhab kita mazhab Syafi'i, media tayammum itu harus pakai tanah. Al-Quran berfirman, sa'idan tayyiba, pergunakanlah tanah yang baik, tanah yang bagus. Artinya tanah yang bagus itu mesti harus berwarna, Pak. Tanah yang bagus, kata Pak Ustaz, nanti saya cari yang warnanya warna merah pula, sulit tuh ya. Yang penting dia tanah, jangan bernajis tanahnya. Yang penting tanahnya jangan bernajis. Jadi dalam keadaan itu ada rukhsah tayammum karena tak ada air, karena sakit, atau karena ditahan misalkan seseorang di penjara. Dalam mazhab Syafi'i harus tanah. Mazhab Maliki mereka berpendapat tidak mesti tanah. Yang penting ada kaitan benda itu dengan bumi, dengan tanah. Contohnya tembok, Pak, dia bahkan tangannya ke tembok. Tembok itu berasal dari bumi, tak pasti. Misalkan dia menjadi salah satu anggota astronot, dikirim misalkan dia melalui pesawat luar angkasa, 1 bulan dia di luar angkasa misalkan, tak ada air di situ, atau ada pun air sangat terbatas sekali.
Dan katanya gaya gravitasi tidak ada lagi di situ. Jadi bolehkah dia bertayamum dengan benda yang ada di kapal astronot itu? Kalau dalam mazhab Maliki itu tadi boleh, karena kapal itu terbuat juga dari bahan-bahannya di bumi atau pohon misalkan. Jadi makanya kalau mazhab Maliki mereka lebih luas dalam menetapkan sarana tayamum. Mana yang kita amalkan Pak Ustaz? Amalkan mazhab kita, mazhab Syafi'i. Selama masih bisa mengamalkan mazhab Syafi'i, tidak darurat, amalkan itu kokoh. Dan tanah tak sulit. Di mana-mana pun kita di dunia ini selalu ada tanah, Pak. Saya ada di satu tempat, di situ salju Pak Ustaz. Jadi saya tak bisa di situ untuk mencari tanah. Itu nanti sudah darurat. Boleh mempergunakan misalkan tembok yang terbuat dari papan atau seterusnya. Itu mazhab Maliki. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, tayamum ini adalah ganti dari wudu. Makanya dia sebenarnya alternatif. Satu kali tayamum untuk satu solat fardu. Kenapa Pak Ustaz? Padahal kalau wudu, satu wudu boleh berpuluh-puluh kali solat, asalkan orangnya tak buang angin, asalkan orangnya tak batal wudunya. Boleh dia misalkan solat maghrib ada wudunya, itu juga wudunya solat isya dia, itu juga wudunya misalkan dia tidak batal wudunya sampai subuh, boleh dia melakukan solat berkali-kali kalau wudu. Tapi tayamum tidak. Alasannya apa Pak Ustaz? Karena li'anna tayammuma badalun 'anil wudu, alternatif ganti. Jadi kalau ganti itu jangan pula seperti yang digantikan. Satu pemimpin misalkan, katakanlah presiden, pasti beda dengan wakil presidennya, Pak ya, tak semuanya sama. Betul tak? Tak semuanya sama. Kalau tidak bisa ini baru yang ini. Jadi tayammum ini pun ganti dari wudu, bukan wudu secara total. Jadi satu kali tayamum sama dengan satu kali solat fardu. Tapi satu kali tayamum boleh beberapa kali solat sunat. Kalau solat sunat dia bebas Pak ya. Misalkan seorang dia sudah bertayamum, lalu dia nak solat duha, dia kerjakan solat duha itu 8 rakaat, 2 dan seterusnya misalkan, itu boleh. Tapi kalau solat fardu satu saja. Nanti kalau masuk waktu asar lagi misalkan, dia bertayamum lagi. Dan tayamum ini sangat simpel. Baru kita masuk kepada cara pelaksanaan tayamum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sangat simpel sekali. Medianya tadi tanah, dan tanahnya itu bersih, tidak bernajis. Haruskah yang berdebu Pak Ustaz? Tidak mesti Pak ya. Tapi kalau sebagusnya tanah itu memang karena fungsinya biasanya tidak ada air, janganlah tanah yang basah pula. Kalau tanah yang basah nanti berkurang pula kehandsomean wajah seseorang Pak ya. Baik, makanya dibuat dia tanah yang berdebu. Ada sedikit kerikilnya Pak Ustaz, tidak apa-apa. Yang penting tidak mesti harus tanah semuanya. Di Arab itu kalau kita tengok tanah dia bercampur pasir juga, ada kerikil-kerikil kecil. Baik, jadi caranya itu sangat simpel sekali. Dorbun lil wajah. Apa arti dorbun Pak? Arti dasar dorbun itu apa Pak? Pukulan. Tapi di sini bukan pukulan ke wajah Pak ya. Satu, diletakkan tangan nanti ke tanah itu, ditepiskan baru ke wajah. Setelah itu tepis lagi, ambil, tepis lagi, baru ke tangan. Simple sekali. Inilah rukun tayamum. Pertama niat tayamum. Niat tayamum itu apa dia Pak Ustaz? Yang paling simple niat tayamum begini dia. Nawaitut tayammuma badalan anil wudu. Ini yang paling simple. Sengaja aku bertayamum ganti dari wudu. Boleh Pak Ustaz saya buat niat yang lain. Nawaitu tayammum listibahati as-shalah. Sengaja aku bertayamum untuk supaya boleh salat boleh. Tapi yang paling simple niatnya dan yang paling simple dan mencakup ini dia. Apa dia Pak? Sama-sama kita baca. Nawaitu tayammuma badalan 'anil wudu. Sekali lagi. Nawaitu tayammuma
badalan 'anil wudu, sengaja aku bertayamum ganti dari wudu. Nah, itu dilafazkan sunat dalam hati, sengaja aku bertayamum ganti dari wudu. Nah, itu yang paling simpel Pak ya, rukun yang pertama. Kapan ini Pak Ustadz? Saat tanah itu, tangan kita itu memegang wajah kita dan mulai menggerakkan tangan untuk tayamumnya. Nah, nanti kita praktekkan Pak. Yang kedua, mengambil tanah tadi untuk wajah, mengambil tanah untuk dua tangan. Dua tangan ini caranya dua Pak ya. Yang paling afdol ikut siku, ikut dua siku. Nah, yang kedua sampai pergelangan saja, dua pergelangan. Pergelangan mana nih Pak? Pergelangan tangan, bukan pergelangan kaki pula nanti Pak. Pergelangan tangan. Baik, cara prakteknya itu coba kita tunjukkan Pak ya. Sangat simpel sekali. Jadi tayamum ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita Pak, baik untuk diri kita, baik untuk keluarga kita. Ini yang sering kita sampaikan. Sakit ayahnya, orang tuanya, sakit ibunya, sakit keluarga. Kalau masalah fisik Pak, itu sudah biasa kita berbakti kepada orang tua. Ayah sudah makan, ibu sudah makan, ayah sudah minum apa yang diinginkan, perlu beli susu, perlu beli buah. Itu biasa seorang anak Pak ya, ketika sakit keluarga atau orang tuanya. Tapi kalau misalkan masuk waktu zuhur, ayah sudah sholat, itu kadang jarang kita tuh Pak ya, atau masyarakat kita yang mementingkan itu. Padahal sebenarnya kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', orang yang sakit itu sangat perlu diperhatikan keluarganya, sudut agamanya, sudut bimbingan Islam ketika dia sakit. Kenapa? Bisa saja sakitnya itu ujung dari hidupnya. Kalau seminggu yang sakit itu tinggal sholat seluruhnya Pak. Padahal agama memberikan keringanan, sholat tetap wajib, caranya dipermudah agama. Nah, itu kita jangan lupa tuh Pak. Oh kan Pak Ustadz saya sudah sakit. Kalau sakit itu kan pastilah Allah maafkan. Pastilah maafkan. Seminggu ini saya tak sholat dulu lah. Atau seminggu ini saya kasihan nengok ayah saya, ibu saya, sudah diimpus nak sholat lagi. Justru kita salah Pak. Justru kita salah dan kurang mencintai ayah atau ibu kita itu kalau kita biarkan ayah ibu kita itu tidak menerapkan hukum Islam atau tidak sholat. Jadi itu yang penting Pak kita perhatikan. Baik, mohon disimak. Jadi tadi tayamum itu untuk wajah, itu caranya dipraktekkan oleh ulama kita. Mungkin sudah pernah kita praktekkan sini Pak ya. Nah, coba diperhatikan, diambil misalkan tanah itu, Pak Ustadz sulit nak dapat tanah, rumah sakit modern pula, nanti bawa tanah di situ diperiksa pula. Jadi ada caranya tuh Pak, bawa di plastik misalkan, buatkan di tas. Tanahnya itu tidak mesti harus satu tong besar Pak ya, atau satu ember besar, tak cukup bawa dalam plastik mungkin setengah saja. Bawa ke sana dan nanti ambil piring, letakkan di piring itu, tak mesti banyak Pak ya, atau pinggan misalkan atau apa namanya. Setelah itu sudah diletakkan misalkan, baru mulai dikerjakan. Jadi tak sulit tuh Pak ya, tak sulit. Nah, orang pun kalau orang rumah sakit misalkan, ini ayah saya ini, itu apa tuh Pak? Itu tanah. Untuk apa tuh? Untuk tayamum ayah saya, untuk tayamum ibu saya, untuk tayamum keluarga saya kalau dia sholat nanti. Tak bisa misalkan mempergunakan air. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah diletakkan di piring tadi. Pertama niat, yang kedua mengusap wajah dengan batasannya, yang ketiga mengusap dua tangan dengan dua cara. Boleh kita pilih yang pertama, ikut siku, yang paling afdal. Boleh hanya dua tapak tangan saja, ini ada di hadis juga. Dalam kitab Bulughul Maram dua cara ini disebutkan. Tapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, yang paling afdal ikut siku. Bahkan ini yang dianjurkan, yang ditetapkan dalam fikih mazhab kita. Jadi coba kita praktekkan Pak, misalkan ini tanah, misalkan ini tanah. Kita ambil nanti dua tapak tangan kita, dan disebutkan di situ sedikit dirapatkan dua tapak tangan Pak ya, sedikit dirapatkan, ditepukkan atau diletakkan. Jadi boleh dari sini kita sudah berniat kian, tapi niat yang sebenarnya itu saat tangan kita nanti di wajah Pak ya. Nah ini coba dipraktekkan. Seperti itu ditepiskan, dibersihkan.
Dan ini Ustaz, kalau begitu kan membuang tanahnya juga bilangnya. Iya, karena bimbingan agama bukan berarti tanah itu harus ditempelkan ke wajah, Pak. Caranya saja. Ambil tadi, tepiskan. Setelah ditepiskan, letakkan tangan kanan di dahi kepala bagian kiri di atas seperti ini. Coba diperhatikan, Pak ya. Yang kiri. Tangan kiri di dagu pipi bagian kanan. Di sini kita berniat menggeserkan itu nanti ketika kita mulai mengoperasikan tangan atau menggeserkannya dalam hati, nawaitu tayammuma badalan anil wudu, sengaja aku bertayamum karena Allah Ta'ala ganti wudu. Ini Pak, putar. Yang kanan ini tarik ke arah kiri, yang kiri wajah kita ini, tangan kanan tarik ke arah kiri, ke arah kanan, dan ini tarik ke sini. Coba kita praktekkan. Lebih kurang seperti ini dia. Ambil tadi, kita ulangi lagi, tepiskan seperti ini, tarik begini dia Pak. Ditarik terus dia, dan dua jari jemari ini bertemu di atas, tarik ke bawah. Coba saya ulangi lagi Pak. Diambil tanah, tepiskan. Nawaitu tayammum badalan anil wudu, sengaja aku bertayamum ganti dari wudu, tarik dia. Seperti ini Pak. Ini ke atas, tarik dia, dan bertemu nanti di tengah. Usahakan itu kalau dengan cara seperti itu dia mengena wajah kita seluruhnya. Meskipun tidak secara spesifik, tapi dia sudah kena. Sekali lagi. Kita praktekkan. Tepiskan, letakkan tangan seperti ini, ditarik. Bertemu di atas jari jemari dan di bawah sampai ke dagu. Tepiskan. Selesai satu rukunnya, dua rukunnya, niat dan mengusap wajah. Selanjutnya yang kedua ini sangat simpel sekali jemaah sekalian. Cara yang kedua itu yang paling afdal dulu. Ikut siku, dising-singkan dulu dengan baju. Kalau bagi wanita mereka ada tempat tertentu khusus misalkan. Baik. Tadi sudah ditepiskan Pak ya. Ambil lagi, letakkan tanah lagi, tapi menepiskannya jangan di atas dari tempat tanah ini, karena dalam mazhab kita sebagaimana wudu ada musta'mal, tayamum juga ada musta'mal. Jadi tepiskan ke samping. Ambil lagi, tepiskan ke samping. Bapak perhatikan, ini semacam belajar ilmu silat dia kalau tayamum yang ini Pak. Coba perhatikan. Tapak tangan, perut tapak tangan kiri itu jadi di bawah nanti sebagai bantalan. Tangan kanan ini ujung jari diletakkan seperti ini. Ya, ini kiri. Letakkan ujung jari itu di perut, punggung jari ibu kiri di atas perut tapak tangan kanan. Punggung tangan kanan di atas perut tapak tangan kiri. Seperti ini. Geser dia terus begini Pak. Dan pastikan ini dia agak sedikit dikencangkan atau diluruskan seperti ini. Tarik dia sampai lewat siku ini. Mohon diperhatikan, ibu jari tangan ini dia memutar supaya kena persis seluruhnya. Tarik dia sampai ke atas, bertemu ibu jari ke ibu jari, putar lagi. Ibu jari tangan tetap bertemu lagi. Selesai dia tayamum untuk tangan. Dia cantik caranya Pak ya, simple ya. Coba diperhatikan sekali lagi. Ambil tanah, tepiskan. Tapak tangan diposisikan seperti ini, ditarik ya. Semacam orang menarik jurus. Jurus untuk bersidat atau bergumpu. Tapak tangan ibu jari tapak tangan ini, tangan kiri ini dia memutar gini Pak ya, supaya semuanya kena. Sudah begini dia putar begini sampai ke pangkal ini siku kita bagian atas. Tarik terus, berjumpa. Ibu jari putar lagi, berjumpa ibu jari. Jelas deh Pak ya. Itu kira-kira sudah bisa dipraktikkan, atau siapa dulu dari adik-adik yang mempraktikannya dulu ke depan dulu satu orang? Baik, silahkan. Yang mana nih? Yang abang yang ini? Baik, silahkan nih. Bismillah. Baik, coba dipraktikkan dulu ke depan. Cara tayamum, ini cara tayamum yang paling afdal Pak ya.
Baik. Masya Allah. Tak perlu kabel tanah dulu. Baik. Sambil ke sini, nanti ditepuknya di sini. Mari dekat, Abang. Baik. Yang pertama itu tadi mengusap wajah dengan cara yang kita praktek. Baru tangan. Baik. Bismillah, silakan dipraktekkan. Jangan sungkan, santai saja. Baik. Untuk ke wajah. Coba tadi tangan kanan, baik. Baik, ditarik. Baik, alhamdulillah. Ditepiskan tangan lagi. Baik. Untuk tangan, baik ini misalkan piring yang berisi tanah, Pak ya. Silakan. Tepiskan lagi. Ini yang dikerjakan teman kita ini bagus sekali. Ditepiskannya jangan di atas tempat ini, Pak ya. Musta'mal dia nanti. Baik. Baik, dipraktekkan. Untuk tangan tadi, jadi mohon diperhatikan, Bang Handa atau teman-teman sekalian, nih, tangan kiri digeserkan tangan kiri nih, tangan kanan ini. Jadi dia berfungsi kanan dan kiri. Tarik, ininya ini, ibu jari tangan ini dia seperti ini. Coba diperhatikan, baik ditarik ke atas. Diputar seperti biasa lagi tadi. Ini tarik. Coba dipraktekkan sekali lagi. Siapa nama nih, Bang? Landri. Bang Randi. Silakan Bang Randi. Tangan. Iya, untuk tangan. Fokus untuk tangan. Tepiskan. Baik. Bismillah. Oke. Baik. Tarik lagi untuk tangan kiri. Selesai. Alhamdulillah. Jadi itulah cara bertayamum. Teman kita ini baik. Soalnya yang pernah saya belajar sebelumnya. Yap. Seperti ini yang saya tahu kan. Baik. Ini semua ya. Dibalik gini. Jadi maksudnya kemarin itu ini juga kena. Baik. Juga kena tanahnya di sini. Oh baik. Jadi sebenarnya memang itu tidak salah. Tapi yang dipraktekkan yang seperti ini itu lebih simpel. Kenapa? Karena sebenarnya ini nanti dia memutar begini sampai ke sini. Ini sebenarnya sudah kena dia nih, Pak. Ini juga dengan putaran yang begini dia sudah kena tuh. Jadi tidak mesti harus diginikan lagi. Tak mesti diginikan lagi. Baik. Jelas kira-kira, Pak ya? Alhamdulillah. Itu satu cara. Itu satu cara. Tadi baca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma badalan 'anil wudu'i lillahi ta'ala. Wajah seperti tadi, tanah seperti tadi, selesai. Itulah tayamum. Jadi tak perlu lagi untuk mengusap kepala, Pak Ustaz. Mengusap telinga, kaki, tidak perlu lagi. Jadi tayamum itu dulu pernah seorang sahabat, Pak, namanya Ammar bin Yasir, sahabat itu kalau saya tidak salah. Beliau ihtilam atau datang bermimpi basah atau junub dalam satu perjalanan. Lalu beliau bertanya, wahai para sahabat sekalian, Rasulullah tidak ada bersama kita saat ini. Saya ingin bertanya, adakah di antara kalian yang tahu cara bertayamum kalau junub? Jadi para sahabat saat itu tak ada yang menjawab karena mereka tak tahu. Karena belum diajarkan, belum mereka tanya kepada Rasulullah. Singkat cerita, Pak, sahabat ini diambil tanah dibuat ke badan dia seluruhnya. Bagaikan ayam yang mandi pakai tanah, Pak ya. Pernah tak Bapak jumpai ayam mandi pakai air? Ayam itu atau jenis unggas yang seperti itu dia mandinya di tanah, Pak. Jadi karena analogi ke sahabat yang beliau ini bukan salah beliau ya. Rasulullah tidak menyalahkannya, Pak. Karena logika beliau, kalau mandi wajib itu seluruh badan. Jadi saya ambil tayamum itu nanti untuk seluruh badan saya, dia buat begitu, Pak ya. Jadi para sahabat saat itu tidak mengetahui juga hukumnya. Setelah sampai kepada Nabi kabar itu, Nabi memanggil sahabat ini. Lalu Nabi membimbing, "Innama yakfika an antakula hakadha wa hakadha." Cukup bagi kamu sahabat jika kamu mandi wajib, junub ataupun batal wudu, sama caranya, Pak ya. Tayamum dengan cara yang tadi, hanya niat berbeda. Pak Ustadz, saya sedang junub, tak ada air, atau saya sakit berat sekali, setengah badan saya ini misalkan seseorang, Pak ya, terbakar, hangus dan seterusnya, tak bisa mempergunakan air. Jadi saya tak bisa mandi wajib. Caranya tayamum sama seperti tadi, tapi kalau untuk ganti mandi wajib, niatnya rubah, nawaitu tayammuma badalan
anil ghuslil wajib. Saya bertayamum, sengaja aku bertayamum ganti dari mandi wajib. Caranya sama Pak ya. Baik ganti wudu, baik ganti mandi wajib. Jangan pula nanti kalau wudu oke lah, dia pekerjaannya sangat sedikit sekali. Kalau tayamum nanti Pak, kalau sempat diganti dengan tanah itu seluruhnya susah juga. Mengusap seluruh badan kita dengan tanah Pak ya. Makanya syariat datang dengan cara yang mudah. Baik. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua yang lebih simpel lagi, untuk tangan, kepala, untuk wajah sama. Untuk tangan boleh sampai pergelangan saja. Coba Bapak perhatikan, setelah wajah, tangan, untuk tangan dia tepukkan lagi, tepiskan. Coba sampai seperti yang tadi Pak ya, dia putar begini, selesai. Dia putar begini, selesai. Simpel tak Pak ya? Sangat simpel sekali. Bolehkah itu Pak Ustaz? Boleh, tetapi itu sebenarnya hadis ini dipegang saudara-saudara kita mazhab Hambali pada dasarnya, kalau saya tidak salah. Mazhab Syafi'i tadi sampai siku, ikut siku kita, dan itu yang lebih afdal. Dan tak sulit Pak, kita anjurkan amalkan yang pertama. Tapi kalau darurat ingin buru-buru sekali Pak Ustaz, tinggal 2-3 menit lagi waktu sholat, nah bolehlah ambil itu. Cara yang seperti itu. Ini menunjukkan Pak betapa solat itu tidak boleh ditinggalkan selama akal masih ada dalam diri. Jadi jangan gara-gara alasan misalkan, aduh ini sudah sangat banyak sekali impos, tak bisa lagi lah ayah saya, ibu saya ini solat. Nah itu nanti Pak lebih bagus kita itu susah di dunia tapi tak menyesal di akhirat, daripada nanti di dunia kita memang tidak susah tetapi di akhirat kita diperhitungkan melalaikan solat. Sekeras itukah Islam dalam solat Pak Ustaz? Bukan keras namanya, itu tegas Pak. Solat itu adalah prinsip hidup, harga mati ini, tak boleh ditinggalkan. Selama masih ada akal seseorang itu Pak Ustaz, dia tak bisa lagi melakukan solat, bergerak pun dia tak bisa lagi, tapi hati dia masih berfungsi, mata dia masih berfungsi. Dia gerakkanlah mata dia dan dia bayangkan pekerjaan solat tersebut. Subuh misalkan, dia bayangkan takbir, digerakkan matanya. Asal itu dibaca iftitah misalkan, digerakkan lagi, dia bayangkan Pak ya. Jadi kalau orang dapat mengamalkan seperti itu, insya Allah pastilah Allah akan menyayanginya Pak, sebagaimana seseorang itu tetap menjalankan perintah Allah yang paling utama, yaitu solat. Intinya itu untuk solat. Pak Ustaz, kalau saya sudah tayamum, bolehkah saya baca Al-Quran? Bolehkah saya tawab? Bolehkah saya yang lain? Kalau saya mandi wajib misalkan tadi tak bisa, saya bertayamum ganti mandi wajib, boleh saya duduk di masjid? Jawabannya seluruh yang boleh dikerjakan wudu bolehlah dikerjakan orang yang bertayamum, karena tayamum ganti dari wudu. Tapi hanya satu catatannya, untuk tayamum satu salat fardu, satu tayamum. Nah itu bedanya. Dan yang kedua, tayamum ini nanti jemaah yang dirahmati Allah, yang membatalkannya sama dengan yang membatalkan wudu, ditambah satu lagi. Kalau tayamum itu karena alasan tidak ada air, solat dia misalkan tak ada air, paceklik, kering sekali Pak, tak ada air, dia solat dengan tayamum, Allahu Akbar, tiba-tiba sangat turun hujan deras sekali Pak ya. Jadi dalam keadaan seperti ini, dia nanti batal solatnya, diambil air itu tampung, dia berwudu. Kenapa? Karena sudah hilang uzurnya. Sama seperti orang solat musafir, dia datang dari Batam misalkan, zuhur dan asar dia belum qasar jamak, sampai dia ke rumah baru dia nak mengqasar jamak, sudah habis waktunya Pak, sudah habis batasnya. Yang ditetapkan solat musafir itu jarak musafir, atau sama ada nak balik tapi belum sempat masuk ke batas tempat tinggal kita tersebut. Pak Ustaz, tempat tinggalnya itu harus satu kota besar ke Tanjung Pinang ini misalkan, masuk perbatasan tak boleh lagi? Tidak mesti Pak ya. Diperkirakan dulu satu kampung itu tidak cukup sebesar kota Tanjung Pinang ini. Perkirakan mungkin satu RT, sudah lewat batas itu, insya Allah sudah boleh kita menerapkan rukhsah untuk musafir mengqasar jamaah. Bagi orang yang puasa Ramadan, dia boleh tidak puasa tetapi dia qada di hari yang lain kalau dia musafir. Baik, saya rasa itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira dapat dipahami lah Pak ya. Insyaallah mudah-mudahan dapat kita amalkan dengan bagus. Dan ini satu ilmu yang sangat penting sekali, apalagi kita tak tahu hidup kita ini Pak, kadang sakit atau kadang kita misalkan sedang datang musibah,
angus misalkan, nauzubillah Pak ya, angus misalkan wajah hampir setengah atau tangan dan seterusnya, bolehlah dengan bertayamum. Namun ulama kita menyebutkan kalau ada luka misalkan tidak banyak di tangan, itu diusahakan kalau masih bisa berwudu. Tapi kalau akan menimbulkan penyakit atau lama sembuh, boleh dia nanti basuh dulu, berwudu secara layaknya. Tempat yang tadi itu tidak bisa, kalau diusap saja boleh, misalkan dia diperban Pak ya. Kalau itu boleh diusap. Itu namanya hukmul jabirah. Misalnya lukanya di tangan saja Pak begini, katakanlah luka dia karena lecet dan seterusnya. Dalam konteks seperti itu, nanti kalau misalkan itu diperban, ini yang lain wajib dibasuh Pak ya. Kalau yang ini boleh dia usap nanti. Tapi sulit sekali Pak Ustaz, itu pun tidak bisa. Dokter menetapkan asalkan kena air sedikit pun akan berbahaya dan lama sembuh penyakit itu. Bolehlah kalau dalam konteks itu pindah kepada tayamum. Tapi kalau masih bisa diusap dengan jabirah tadi itu Pak ya, ahkamul jabirah namanya, karena luka diperban, masih itu lebih diutamakan. Baik, karena darurat dalam hukum fikih Islam itu, kaidah fikih berkata ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Pada dasarnya darurat, emergensi sulit sekali dapat merubah status hukum. Aturannya harus berwudu, karena darurat tidak ada air wudu, boleh bertayamum. Tapi harus dibatasi Pak. Darurat itu juga air. Mumpung darurat, boleh katanya makan daging babi kalau tidak ada makanan lagi total. Oh ini kesempatan nih bilangnya. Jadi dia makan banyak misalkan Pak ya. Ini salah. Darurat itu harus dibatasi, sekedar menghilangkan lapar. Begitu pula kalau ada misalkan keringanan hukum agama, sakitnya sudah mulai sembuh, kena air pun tak masalah lagi. Mumpung masih boleh tayamum, katanya ya saya tayamum saja. Ini sudah lari dari yang ditetapkan oleh agama. Kalau sudah mulai hilang daruratnya, semakin hilang juga. Sama seperti orang sholat Pak. Ini sering kita ingatkan ini orang-orang tua kita yang lanjut usia, kadang dia tidak bisa berdiri lama. Tapi kalau masih bisa berdiri tegap takbiratul ihram, tetap dulu berdiri takbiratul ihram baru duduk. Ini sering kita ingatkan tuh. Kadang ada sebagian orang-orang tua kita yang lanjut usia langsung duduk dia Pak. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sahkah sholatnya itu? Sebenarnya kalau ditinjau nanti dari daruratnya sah. Namun kaidah dalam mazhab kita, darurat itu harus diukur kadarnya. Kalau masih bisa takbiratul ihram berdiri, takbiratul ihram dulu. Karena syarat takbiratul ihram harus berdiri tegap bagi yang mampu. Kalau masih mampu berdiri, berdiri. Contohnya ini kursi Pak ya, ini menghadap kiblat misalnya. Seseorang misalkan sudah orang tua kita yang renta usia tapi masih bisa berdiri dia. Berdiri dulu, Allahu Akbar. Layaknya seperti orang sholat. Setelah itu baru dia duduk. Itu sangat penting sekali hukum yang seperti itu Pak. Sebab kadang kita menganggap sepele. Apa yang bisa dikerjakan maka dikerjakan. Pak Ustaz, seorang sujud itu sujud ruku dia tak bisa karena sakit pinggang misalkan, urat terjepit. Ini pentingnya hukum fikih Pak ya, urat terjepit. Dia bisa hanya sedikit saja merunduk. Kalau terlalu nanti akan pasti terasa sakit sekali Pak ya. Jadi kalau masih bisa merunduk sedikit, merunduk dulu sedikit. Jangan pula saya kan sudah saraf terjepit, tak usah merunduk lagi lah, tak usah ruku lagi, jangan begitu Pak. Diukur kadar daruratnya. Apa yang bisa kita kerjakan tetap dikerjakan. Hadis bersabda, "Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kalian wahai umatku dengan sesuatu amal atau perintah, kerjakanlah semampu. Wa man haitukum anhu fantahu. Apa yang saya larang, tinggalkan kalianlah langsung. Jadi kalau perintah itu kerjakan semampunya. Jika tidak mampu baru turun derajatnya tadi atau datang keringanan hukum agama. Kira-kira jelas Pak? Baik, cuma yang dirahmati Allah, saya rasa itu kajian kita untuk malam ini. Sebenarnya tayamum alhamdulillah sudah rampung, sudah kita praktekkan. Mana tahu ada yang masih kurang jelas. Di sini disebutkan ulama kita Pak, kalau misalkan dalam satu daerah ada air tapi sulit sekali, nanti harus dibeli dan harganya pun di atas dari rata-rata. Di Afrika Selatan, di Afrika misalnya, ada sebagian negara di Afrika Pak, sulit sekali air. Makanya kita tidak boleh boros mempergunakan air meskipun banyak di tanah air kita ini air. Kenapa? Itu nikmat dari Allah, kita wajib bersyukur di tanah air kita ini banyak air.
Di sebagian negara Pak, di Afrika, mereka sulit sekali dapat air. Jadi dalam konteks itu misalkan dia bisa dapat air harus dibeli. Yang biasa harganya misalkan 10.000 satu ember, ini orang menjual, saya tak mau jual 20.000, saya baru jual. Mengambil kesempatan dalam kesempitan orang ini. Jadi orang yang seperti ini, ketimbang dia membayar lebih, bolehlah dia bertayamum. Tapi ini jaranglah di Indonesia kita ini. Di sini alhamdulillah kita bersyukur, sepaceklik sekering-keringnya masih tetap ada air. Kalau tidak ada air pun laut biasanya masih banyak. Dan laut itu sah untuk berwudu dan mandi wajib. Baik. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mana tahu ada masukan ataupun pertanyaan, dipersilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini perihal orang yang uzur atau sakit tadi, misalnya orang tua kita atau saudara kita, bolehkah kita mewudhukannya atau mentayamumkannya? Kemudian yang kedua, ketika orang yang uzur atau sakit tadi sedang dalam berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, mungkin sangat sulit untuk membersihkannya. Apalagi mungkin misalnya ketika dia menggunakan pampers, itu bagaimana ya Ustaz? Baik. Ada lagi Pak? Atau kita langsung tanggapi dulu dua pertanyaan abang Anda ini dengan minta petunjuk kepada Allah. Begini, jemaah yang dirahmati Allah, bolehkah kita mengwudukan orang lain, keluarga kita misalkan? Maksud orang lain di situ selain dari diri kita. Kita mengwudukannya, ayah kita, ibu kita, atau keluarga kita misalkan, atau orang lain. Yang penting jangan wanita, tentu saja. Kalau wanita, lelaki. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Itu tajuknya tadi Pak ya. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi kalau mewudukan sedangkan sehat pun orangnya, jawabannya sebenarnya boleh dan sah. Itu kesimpulannya Pak ya. Sedangkan orang sehat pun Pak, orang sehat kita mewudukannya tapi dia berniat, sahkah wudunya itu? Sah wudunya dalam pandangan hukum fikih. Karena disebutkan di situ tidak mesti dia yang mengusap, yang membasuh wajahnya. Yang disebutkan di situ membasuh wajah, sama ada dia sendiri, sama ada orang lain. Tapi bagusnya diri dia, kalau tidak terlalu malas lah ini orang. Kalau dia sehat Pak ya, kalau sehat. Tapi ada juga kadang guru-guru kita misalkan sang murid ini ingin berbakti, jadi nanti dia yang menuangkan air untuk gurunya itu. Kalau itu tidak apa-apa, dan yang mengerjakannya tetap gurunya. Tapi ini orang misalkan karena mentang-mentang suami dia, disampaikan ke istri, dek kamu wajib patuh ke saya, kamu harus mewudukan saya. Saking malas ini suami ini dia Pak ya, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Itu sah wudunya tapi kurang bagus ya, kurang bagus. Baik, memang yang dirahmati Allah, tayamum juga begitu, apalagi kalau sakit. Kalau sakit itu sudah jelas kita sangat diwajibkan Pak, kalau kita tahu ayah kita itu, kita tahu ibu kita itu sakit, orang tua kita ini tidak bisa lagi dia bertayamum dan berwudu, wajib kita mentayamumkannya, wajib kita mewudukannya. Jadi kita tinjau, kita tanya dokternya, Pak ini ayah saya ini boleh tak saya wudukan? Pak ini ayah saya ini bolehkah saya tayamumkan? Kena air kalau diwudukan atau tanah kalau ditayamumkan? Dijawab dokter tidak apa-apa, silakan. Dan satu catatan penting Pak, jangan pernah merasa jijik kepada ayah ibu kita, terutama misalkan ayah kita sakit di rumah sakit Pak, 1 minggu atau 1 bulan atau lebih, masih bisa ke kamar mandi, tapi ayah kita sudah sangat lemas sekali, sulit sekali. Jangan merasa jijik untuk membersihkan ataupun mengistinjakan dan mewudukan orang tua kita itu. Tapi kalau bisa memang misalkan boleh, kalau ibu kita masih hidup, istri dari ayah kita, ibu kita masih hidup, bagusnya sang istri ini. Jadi nanti Pak Ustaz, batal tak wudunya dalam mazhab Syafi'i? Jawabannya memang pada dasarnya bersentuhan kulit laki perempuan termasuk istri dan suami batal. Tapi kalau dalam konteks seperti itu boleh kita mengikut mazhab lain. Sebab biasanya antara anak dengan ayah, antara ayah dengan suami dengan istrinya, antara suami dengan istrinya lebih dekat nanti istri dengan suami daripada anak ke ayah. Kira-kira itu dia Pak. Tapi yang catatannya kalau itu tidak ada, jangan sungkan untuk mengistinjakan dan mewudukan orang tua kita tersebut. Dibawa ke kamar mandi. Saya dulu Pak, ayah kita, fakir Allah, ayah kita sakit di gejala stroke berapa lama,
di rumah sakit ke kamar mandi saya bawa ayah kita itu, dan ibu juga sedang sakit tidak bisa untuk mengapakannya dan tidak kuat, jadi kita bawa ayah itu ke kamar mandi, kita wudukan dan seterusnya. Jadi itu sangat penting sekali catatan. Kesimpulannya boleh tadi mentayamumkan atau mengwudukan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, tadi yang kedua tolong diperjelas. Orang yang sakit tadi baik dia berasa atau berasa mungkin agak sulit untuk istilahkannya. Terus bagaimana? Baik, konteksnya misalkan yang sakit ini, misalkan dia berhadas kecil atau berhadas besar, buang air kecil ya misalkan di celana, mohon maaf ya bahasa jelasnya, nak mengistinjakannya itu sulit sekali. Ditinjau dulu Pak ya, ditanya dokternya, dan ditengok keadaan orang yang sakit ini. Kalau memang kira-kira masih bisa dibawa misalkan ke kamar mandi untuk dibersihkan, maka itu. Tapi kalau tidak, jangan dipaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati seorang kecuali semampunya. Dalam konteks begitu, makanya ulama kita menyebutkan ganti dari air batu zaman dahulu. Sekarang ini difatwakan oleh ulama-ulama dan guru-guru kita, termasuk ada guru kita namanya Syekh Said, beliau berpendapat dan menyampaikan, dan dalilnya juga ada. Kebanyakan ulama di mazhab kita pun seperti itu juga, boleh dipergunakan tisu. Di tempat dia misalkan mohon maaf dibuka pakaiannya dan ditutup pakai selendang ataupun kain, dibuka misalkan sulit digunting, setelah itu dipergunakan tisu untuk membersihkannya. Tapi tisunya itu yang kita sebutkan Pak ya, jangan digosok begini. Jangan begini dia. Ditarik sekali misalkan, ambil sudut yang lain, digosok sekali, ambil sudut yang lain, kalau tidak sekali ambil tisu lagi. Dengan 2 helai tisu. Caranya seperti itu. Jangan ambil tisu begitu Pak. Ingin simple sekali misalkan, jangan begitu. Jadi tata caranya itu sama seperti batu. Kalau zaman dulu batu, kalau misalkan batu tidak banyak, tinggal satu saja, batunya agak besar, satu sudut dulu, baru sudut yang lain. Tapi kalau najisnya itu kesana kemari Pak Ustaz, dalam konteks itu diusahakan pakai air. Tidak bisa juga, maka baru kembali ke hukum darurat, buat pergunakanlah tisu secukupnya. Caranya tadi seperti yang kita sebutkan. Kira-kira jelas Pak ya. Dalam keadaan begitu, itu pun tidak bisa lagi Pak Ustaz. Sudah sulit sekali. Orangnya itu sudah nampak sangat lemah sekali. Dan nanti kalau dibuka pun pakaiannya itu otomatis akan terkelupas kulitnya. Bisa saja orang sakit Pak ya, bertahun-tahun misalkan. Kita pernah menjumpai begitu. Orang sakit dia bertahun-tahun Pak. Dia terbaring begitu saja. Dan nampak pun kulitnya misalkan sudah mulai terkelupas, tapi masih hidup. Dalam konteks seperti ini, hukum fikih juga akan berlaku. Jika sudah darurat begitu, tidak apa-apa lagi, nanti dia solat li hurmatil waqti, solat karena menghormati waktu. Karena uzur saat itu tidak bisa lagi untuk dibersihkan, tetaplah dia solat. Sudah uzur secara total, nanti kalau dia sudah agak membaik, baru diterapkan hukum berikutnya. Jika sudah sembuh dia misalkan, maka dia qadha solat tersebut, dan itu wajib. Kalau lihurmatil waqti, karena itu alternatif terakhir Pak. Lihurmatil, contohnya Pak Ustadz, saya berada di satu pesawat itu non muslim seluruhnya. Saya nak sholat di situ, air pun tidak disediakan, tayamum pun tidak sangat sulit sekali. Tapi sebenarnya tadi jangan lupa Pak, bisa bertayamum. Pakaian saya sudah kotor, bernajis, misalkan saya sakit perut misalkan seseorang bertanya begitu. Nah, ambil barang pun tidak bisa. Dalam konteks begitu, sholatlah li hurmatil waqti. Niatnya usolli fardhu zuhri li hurmatil waqti. Saya sholat zuhur ini ya Allah karena menghormati waktu ini. Allahu Akbar. Sholat kadarnya, kita tanpa wudu, tanpa tayamum, pakaian pun bernajis tadi misalkan. Dalam konteks itu, setelah nanti sampai dan sudah bisa kembali, baru ulangi sholat tersebut. Kira-kira jelas Pak ya? Alhamdulillah. Baik, ada lagi yang ingin bertanya Pak? Silahkan. Mana nih yang belakang atau dulu nih? Mana yang lebih dulu? Baik, mungkin mic lebih dahulu pada abang ini insyaallah. Baik. Langsung saja Ustaz, pertama bertanyakan bagaimana meletakkan tanah atau tempat kita bertayamum dari itu kita anggap bebas daripada najis. Mungkin kita baru datang, bisa jadi ada hewan atau apapun yang lalu yang lewat. Yang kedua, apakah hukum tayamum ini berlaku pada saat fardu kifayah? Baik, kita tanggapi
Tayammum pada dasarnya Pak, tanah itu ada kaidah fikih, la nunajjisu bisyak. Kita tidak menghukumkan sesuatu itu bernajis atau tidak kalau kita ragu. Ini tanah ini bernajis atau tidak? Nampak kucing dari di sini berapa? Dia bersarang di situ ataupun dia mencakar-cakar di situ. Kalau baunya tidak ada, ciri-ciri najis pun tidak ada di situ misalkan, maka kalau kita masih ragu ini bernajis atau tidak, tanah itu tidak bernajis. Dan hukum itu berlaku terhadap yang mayudrikuhu tarf, yang dilihat oleh pandangan kita secara kasat mata terbuka begitu, tampak tak bernajis, baunya juga tidak ada, berarti suci, bersih. Tapi di situ Pak Ustaz, anak-anak kecil atau hewan yang buang air kecil tapi sudah kering bilangnya, kalau kita tidak tahu, hukum tidak berlaku, tetap sah dia. Jadi secara umum tanah yang ada kecuali tanah buangan Pak ya. Tanah misalkan yang sudah dibuat kompos nanti kotoran hewan dan seterusnya, itu sudah jelas Pak ya, baunya pun dan seterusnya. Kalau tanah secara umum, tanah yang di halaman ini pun Pak Ustaz, iya. Kalau misalkan kita tidak nampak najis di situ, karena dalam hukum fikih, ma la yudraku tarfu laisa lahu hukmun, yang tidak nampak oleh mata kita. Contohnya lalat Pak, hinggap lalat itu ke kotoran, baru hinggap dia di baju Bapak, lalat ini. Najis itu saking kecilnya kita tak lihat, tidak nampak najisnya itu. Dihukumkan najis tak? Tidak najis karena tidak dilihat. Kira-kira jelas ya? Itu satu. Tadi yang kedua, apakah berlaku tayammum bagi orang yang fardu kifayah? Bisa. Dan itu dalam kitab Al-Majmu' disebutkan oleh Imam Nawawi, law uhriqa ar-rajul atau law taharraqa ar-rajul atau tuhriqa ar-rajul, seandainya seseorang itu terbakar total fisik dia kebakaran, dan itu bisa saja kesengat listrik misalkan, atau misalkan kebakaran dia tidak bisa menyelamatkan diri. Dalam konteks itu kalau sulit nak memandikannya, nanti kita pun terkelupas kulitnya nih Pak, diperkirakan begitu, nak dimandikan pun sulit sekali. Dalam konteks itu berlakulah ditayamumkan jenazah ini. Caranya sama dengan tayamum tadi, tidak mesti seluruh badannya, wajah dan dua tangannya. Kalau sulit sekali cukup dua tapak tangannya, dan diniatkan ganti dari memandikan jenazah. Itu ada berlaku. Di kitab Al-Majmu' kalau saya tidak salah karya Imam Nawawi, beliau menyebutkan itu. Baik, silahkan Bang Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajibkah kita mengkodok sholat yang pernah kita tinggalkan di waktu kita pas masih balik dari itu? Apakah kita wajib mengkodok selama kita meninggalkan sholat wajib tersebut? Baik, sekalian silakan Pak. Masalah tayammum untuk yang orang yang cacat ya teman, ada yang tidak mempunyai tangan satu gitu. Apakah dengan satu tangan ini bisa mencakup seluruh muka, dan bagaimana solusinya untuk tangan yang untuk tangan sebenarnya? Masya Allah. Baik, ini menarik Pak ya, bisa dalam kenyataan hidup kita dijumpai seperti itu. Kita tanggapi yang pertama tadi, wajibkah mengqadha salat yang kita tinggalkan apalagi kita sudah akil balik dewasa? Dalam mazhab kita yajibul qadha an faitin, wajib mengqadha salat yang tertinggal atau ditinggalkan. Kalau tertinggal Pak, apa bedanya dengan ditinggalkan? Tertinggal tak sengaja, ditinggalkan berarti sengaja. Wajib dalam mazhab kita mengqadhanya, sama ada dia sengaja sama ada tidak disengaja. Yang tidak disengaja pun wajib diqadha, apatah lagi yang disengaja. Itu mazhab Syafi'i. Dalilnya apa Pak Ustaz? Dulu baginda Nabi SAW pernah dalam satu perjalanan terbangun sholat subuh itu sudah terik matahari. Para sahabat pun seperti itu semua. Lalu Rasulullah mengatakan, intakilu ya ashab, pindah dulu kita wahai para sahabat sekalian. Ini lembah, ini banyak syaitan di sini. Setelah pindah Pak, disuruh Rasulullah azan, Bilal azan lagi, qomat lagi, sholat sunat qabla subuh, dan sholat subuh layaknya seperti sholat subuh. Padahal itu sudah di luar waktu Pak. Itu namanya qadhaan, tetapi itu tidak disengaja. Dan itu menunjukkan hukum bagi kita. Ulama dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tidak disengaja saja wajib diqadha, apalagi yang disengaja. Itu dalilnya Pak, mim babil aulawiyah namanya. Tidak disengaja saja wajib diqadha, apalagi disengaja, sebagai wujud taubat kepada Allah. Namun di mazhab Hambali dan mazhab Ibnu Hazmin, mereka berpendapat tidak ada qadha.
Kalau sudah lewat waktu sholat itu, seseorang itu menanggung dosanya di hadapan Allah, tidak bisa digantikan. Sama seperti kalau dalam dunia ini, kalau sudah lewat masanya, kesempatan Anda hanya sekali saja beli. Gitu Pak ya. Ini kalau di mazhab Hambali dan mazhab Ibnu Hazm ini agak tegas sekali. Jadi bagaimana cara taubatnya? Jawabannya mereka menjawab, ulama-ulama di mazhab Hambali mereka menjawab, itu menunjukkan betapa tegasnya hukum agama, tidak boleh mempermainkan sholat, tidak boleh meninggalkannya secara totalitas. Kalau misalkan ada orang begitu, dia ingin bertaubat, dia bertaubatlah dengan benar-benar kepada Allah, dia perbuat banyak kebaikan-kebaikan, terutama kebaikan sosial. Jadi ini ada solusi Pak. Bagi saudara-saudara kita, bagi orang-orang tua kita yang lanjut usia 70 tahun misalkan Pak, umur sudah sulit bergerak pun. Jadi saya dulu Pak Ustaz, dalam waktu muda saya itu agak kira-kira 3 tahun saya tak menentu sholat, tapi nak mengkodonya saya tak bisa lagi sekarang, sulit sekali, sudah sakit saya. Dalam konteks ini boleh diamalkan tadi pendapat mazhab Hambali ini, bertaubatlah benar-benar mendekat diri kepada Allah supaya diampuni Allah, dan yang kedua perbanyak perbuatan baik, terutama sosial. Dia bersedekah misalkan, membantu fakir miskin, membantu orang yang susah hidupnya dan seterusnya. Karena nanti mereka angkat tangan di tengah, ya Allah, itu si fulan itu, dia baik sekali, ampuni dosanya ya Allah. Itu salah satu jalan taubatnya Pak. Tapi di mazhab kita dua-duanya dikerjakan. Qadha dulu, kecuali kalau masih mampu. Kalau masih mampu, tidak terlalu renta usia, qadha dulu. Setelah itu nanti baru, atau bertaubat sekaligus mengqadha. Dan mengqadha itu salah satu wujud taubat. Itu mazhab kita Pak ya. Jadi kita tengok saja, kalau umur kita misalkan atau kekuatan kita masih seperti muda, atau 40 tahun ke bawah Pak ya, atau 50 tahun ke bawah, masih bisa mengqadha. Banyak sekali Pak Ustadz, sholat itu saya mohon maaf, saya sangat merasa bersalah sekali misalnya. Katakan seorang mengatakan begitu Pak ya, saya nak mengqadhanya itu sulit. Ada satu cara Pak, ini sering kita sampaikan di majelis ilmu. Setiap sholat fardu, qadhalah dengan sholat yang sama. Zuhur misalkan, setelah selesai sholat pergi ke samping sebentar, qadha, sholli fardu zuhur qadhaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Asar lagi seperti itu, boleh Pak Ustaz, asar pun boleh. Selepas asar itu yang dilarang sholat sunat yang tidak ada penyebabnya. Kalau qadhaan itu boleh. Setelah subuh pun itu boleh. Yang dilarang itu di 5 waktu itu adalah sholat sunat yang tidak ada penyebabnya, atau ada penyebabnya tapi terbelakang. Contohnya sholat musafir, orang berangkat musafir dulu baru sholat sunat, atau sholat sunat dulu baru musafir. Sholat sunat dulu baru musafir. Ini tak boleh kalau di waktu yang 5 itu, yang terlarang itu. Sholat sunat wudu, ada sholat sunat wudu Pak ya, setelah wudu. Berwudu dulu baru sholat, atau sholat dulu baru berwudu? Berwudu dulu baru sholat. Penyebabnya terlebih dahulu, bukan terbelakang. Kalau penyebabnya terlebih dahulu, tidak dilarang di 5 waktu yang dilarang itu. Kira-kira jelas Pak ya. Sholat sunat tahiyatul masjid, masuk masjid dulu baru sholat sunat, atau sholat sunat dulu baru masuk masjid? Ini menarik nih Pak, fikih ini mencerdaskan akal Pak ya, mencerdaskan otak. Masuk sholat dulu baru masuk masjid, atau sholat sunat dulu baru masuk masjid, atau masuk masjid dulu baru sholat sunat? Jawabannya masuk masjid dulu baru sholat berarti penyebabnya terdepan, dahuluan penyebabnya. Kalau sholat sunat yang penyebabnya itu dahuluan, seluruhnya tidak dilarang di waktu yang 5 itu Pak. Setelah subuh sampai terbit matahari, persis terbit matahari. Setelah asar sampai terbenam matahari, persis terbenam matahari saat pertengahan hari. Yang 5 ini. Baik, kira-kira itu tanggapan kita. Tadi yang dari Abang Andani ya, hampir lupa saya. Baik, mudah-mudahan ini yang terakhir, atau masih ada yang nak bertanya. Baik, kita sampaikan dulu pertanyaan beliau ini, kita jelaskan. Saudara-saudara kita, saudara emas, kata orang-orang emas, kata orang Melayu Malaysia ya. Atau saudara-saudara kita misalkan yang diberikan Allah cobaan, ada kekurangan misalkan, tangan misalkan terputus, tinggal satu lagi. Macam mana caranya? Itu tadi, segala sesuatu yang masih ada tinggalnya di situ, masih bisa, itulah yang dikerjakan. Contohnya, 2 tangan terputus satu, mohon maaf, yang ada tinggal kiri. Wajibkah saya basuh tangan kiri itu? Wajibkah orang itu? Wajib Pak. Kenapa? Karena itu pada dasarnya dua-duanya wajib. Ini tak ada lagi, hilang hukum yang satu tetap. Membasuh wajahnya bagaimana Pak Ustaz? Dia tak bisa lagi. Misalkan kalau satu tangan saja, dia ambil saja bisa tuh Pak. Dia ambil satu tangan meskipun dengan tangan kiri. Jadi apa yang ada itu wajib. Jadi
kalau tadi yang terputus itu lebih dari siku Pak ya, kalau tinggal masih belum lebih dari siku ini wajib. Kalau sudah lebih dari siku ini tak wajib lagi menurut sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan tetap dianjurkan dibasuh tadi. Kira-kira jelas Pak ya. Kaki misalkan seorang cacat kaki, ada misalkan kekurangan dalam kakinya, satu kakinya itu misalkan seperti biasa, satu kaki itu cuma kecil saja, tapi bentuk kakinya itu ada mata kakinya, wajib basuh yang ada. Nah, yang tidak ada itu tidak diberati oleh agama. Baik, silakan Mama Anda mungkin ini baik, silakan baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik. Sepanjang pengkajian kita ke kitab-kitab fikih yang ada, karena tayamum ini adalah badalan atau badalun, alternatif, ganti. Karena tidak bisa yang asal diganti. Apa ya pepatah Melayu yang mengatakan tak ada rotan akar pun jadi. Begitu Pak ya. Tidak ada rotan akar pun jadi. Karena tayamum ini adalah alternatif, maka sepanjang yang kita kaji di kitab-kitab fikih yang kita jumpai tidak ada anjuran itu. Namun dari segi logika fikih itu sebenarnya pada dasarnya sebagaimana tayamum itu ganti dari wudu, maka ketika mandi wajib itu juga disunatkan wudu. Wudu tadi itu tidak bisa tayamum. Jadi dua double tayamum. Tayamum sunat dengan tayamum wajib. Itu logika fikih memang iya, tapi sepanjang pengkajian kita ke kitab-kitab fikih belum kita jumpai ada ulama yang menganjurkan itu. Jadi Allah alam sepanjang itu kita menyampaikan berarti tidak perlu harus ada salat tayamum sunatnya. Tapi mana tahu nanti misalkan ada fikih kitab ulama besar misalkan yang menjelaskan itu, kita akan bisa rujuk kembali. Karena fatwa fikih itu atau penjelasan hukum fikih itu selama dalilnya ada mempunyai dalil kuat, kita tidak boleh gengsi, harus kembali kepada itu. Sebab prinsip dulu Imam Malik Pak ditanyakan, kalau saya tidak salah puluhan tentang persoalan hukum, beliau hanya menjawab 10, yang lainnya saya belum tahu, kata beliau. Dan beliau tidak gengsi Pak ya, Imam Malik. Jadi kalau memang hukumnya kita belum jumpai, maka kita sampaikan yang ada, bukan mengada-ada. Makanya yang kita jumpai di kitab disebutkan ulama kita tidak mesti harus ada ganti sunat wudunya lagi, karena ini alternatif. Baik. Itu saya rasa teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita kaji ini dihitung ibadah yang ikhlas di mana Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membukakan hati kita untuk memahami ilmu fikih Islam dengan baik dan benar, dan untuk dapat kita amalkan, amin ya rabbal alamin. Saya rasa ini majelis kita Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih perhatian, mohon maaf kekurangan. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minas salihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan wa qabulan 'indak. Wa sallallahu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih perhatian, maaf kurangan. Kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.